Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 15 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih ilahi, ketika putramu ditinggikan di salib, engkau menghendaki bundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Perkenankanlah agar gerejamu yang bersatu dengan sang bunda dalam sengsara Kristus boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar perkataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria anak ibu itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria yang berduka cita. Ada tujuh duka Bunda Maria. Mungkin tidak semua dari kita mengetahui ketujuh duka Bunda Maria itu. Duka yang pertama, nubuat Simeon pada hari ini yang kita dengarkan bersama. Duka yang kedua, waktu bersama Yusuf suaminya Maria melarikan Yesus ke Mesir. Duka yang ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Duka yang keempat, perjumpaan Maria dengan Yesus saat ia menjalani hukuman mati. Duka yang kelima, Yesus wafat. Duka yang keenam, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Dan duka yang ketujuh, Yesus dimakamkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita perhatikan, semua duka Bunda Maria itu terkait erat dengan peristiwa yang dialami oleh Yesus putranya. Keterkaitan ini menunjukkan betapa Bunda Maria itu terus-menerus menyertai putranya dalam suka dan duka hidup Tuhan Yesus. Penyertaan Maria terhadap putranya menunjukkan kesetiaan Maria pada panggilannya sebagai Bunda Allah. Maria tidak hanya mau menerima sebutan sebagai Bunda Allah, tapi juga bersedia menerima risiko atau konsekuensi yang berat sebagai Bunda Allah itu. Maria tidak melarikan diri dari tugas mulianya sebagai Bunda Allah, sekaligus Bunda seluruh umat beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih, Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua umat beriman. Karena apa? Bunda Maria taat, Bunda Maria setia pada panggilannya, setia pada tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Bunda Maria tidak melarikan diri ke hari kenyataan yang pahit kehidupannya.
Bunda Maria setia menemani putranya sampai wafat. Kesetiaan Bunda Maria ini menerima aneka macam duka dalam hidupnya menjadi ajakan bagi kita semua umat beriman untuk tetap setia, tabah, terutama saat kita menghadapi aneka macam kesulitan, kedukaan dalam hidup kita. Seperti Bunda Maria, semua umat beriman diajak untuk tetap bersama Yesus dalam situasi apapun. Kekuatan Maria untuk bertahan dalam duka diperolehnya karena ia terus bersama dengan Yesus putranya itu. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bersama Bunda Maria kita jalani kehidupan kita meskipun banyak tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Bersama Bunda Maria, bersama doa Bunda Maria, kita akan bisa melewati seluruh perjalanan pesiarahan hidup kita di dunia ini. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.